Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, mahasiswa-mahasiswi Prodi Kesehatan Masyarakat STIKIM peminatan K3. Hari ini kita akan kembali membahas tentang kriteria audit SMK 3 sesuai dengan PP nomor 50 tahun 2012. Sebelumnya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas elemen audit 1 sampai dengan elemen audit ke-5. Nah, kali ini kita akan membahas tentang elemen audit yang ke-6, yaitu keamanan bekerja berdasarkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Kita mulai. Kriteria 6.1. Tentang sistem kerja. Kriteria 6.1.1. Petugas yang berkompeten telah mengidentifikasi bahaya yang potensial dan telah menilai risiko-risiko yang timbul dari suatu proses kerja. Nah, interpretasi kriteria ini ialah merefer kepada kriteria nomor 2.1.2. Perusahaan telah menunjuk personil untuk melakukan manajemen risiko. Bukti penerapannya dapat dilihat dari catatan manajemen risiko untuk setiap tahapan proses kerja. Kompetensi petugas ini dapat dilihat dari sertifikat atau catatan pelatihan manajemen risiko, job description atau wewenangnya, atau dari track record pengalaman serta catatan manajemen risiko sesuai dengan tata cara perhitungan yang telah ditetapkan. Jadi, untuk melakukan identifikasi bahaya potensial dan risiko yang ada di tempat kerja, perusahaan wajib memiliki seorang petugas yang telah berkompeten. Petugas berkompeten ini bisa dilihat dari apanya? Bisa dilihat dari sertifikasinya misalnya, bisa dilihat dari track record pengalamannya misalnya, atau dari catatan-catatan sebelumnya. Dan dia sudah bisa melakukan suatu penilaian atau identifikasi bahaya dan juga penilaian risiko. Bisa membuat HIRA-DC, bisa membuat JSA, bisa membuat perhitungan-perhitungan bahaya yang lainnya dan sebagainya. Kriteria 6.1.2. Apabila upaya pengendalian risiko diperlukan, maka upaya tersebut ditetapkan melalui tingkat pengendalian. Jadi kita atau tempat kerja harus memiliki tingkat pengendalian risiko. Pengendalian risiko dapat dilihat dari manajemen risiko yang telah dibuat atau diusulkan sebelumnya. Apakah pengendalian risiko yang diambil telah mengikuti tahapan pengendalian seperti eliminasi, substitusi, rekayasa teknik termasuk isolasi, administrasi, dan juga dari APD. Jadi tingkat upaya pengendalian risiko ini merujuk atau mengikuti terhadap hierarki pengendalian risiko yang sudah sama-sama kita ketahui, yaitu ada 5 langkah, yaitu ada eliminasi, substitusi, engineering control, administrative control, dan juga PPA. Oke, kita masuk ke kriteria 6.1.3. Terdapat prosedur atau petunjuk kerja yang terdokumentasi untuk mengendalikan risiko yang teridentifikasi dan dibuat atas dasar masukan dari personil yang kompeten serta tenaga kerja yang terkait dan disahkan oleh orang yang berwenang di perusahaan. Jadi nanti harus terdapat prosedur atau petunjuk kerja yang terdokumentasi dan disahkan oleh orang yang berwenang di perusahaan. Jadi harus memiliki prosedurnya. Terdapat dokumen tertulis prosedur kerja seperti prosedur kerja, instruksi kerja di tempat kerja. Untuk izin kerja misalnya hot work permit, confined space permit, pekerjaan di ketinggian atau work at height, pekerjaan penggalian atau kedalaman, lalu ada pekerjaan dengan radiasi dan lain-lain tergantung dari proses yang ada di tempat kerja. Nah, tidak semua tempat kerja wajib memiliki prosedur-prosedur atau izin kerja yang tadi saya sebutkan. Kalau misalnya tidak ada ruang terbatas di tempat kerjanya, ya tidak perlu ada prosedur ruang terbatas. Jadi disesuaikan dengan proses yang ada di tempat kerja. Kriteria 6.1.4. Kepatuhan terhadap peraturan, standar, serta pedoman teknis yang relevan diperhatikan pada saat mengembangkan atau melakukan modifikasi atau petunjuk kerja. Jadi ada kepatuhan terhadap peraturan saat mengembangkan atau melakukan suatu modifikasi di tempat kerja. Terdapat prosedur atau instruksi kerja secara tertulis yang sudah mempertimbangkan faktor K3 seperti berdasarkan Job Safety Analysis atau HIRA-DC. Terutama prosedur kerja atau working instruction yang dipersyaratkan dalam pengendalian risiko sebagai pengendalian administratif kontrol yang harus dapat ditunjukkan pada saat melakukan suatu modifikasi atau pengembangan.
Kriteria 6.1.5 terdapat sistem izin kerja untuk tugas yang berisiko tinggi. Jadi tempat kerja harus sudah memiliki suatu sistem untuk izin kerja. Bila ada pengembangan dan atau perubahan terhadap prosedur kerja atau instruksi kerja, maka harus mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan, standar atau ketentuan lainnya yang terkait. Jadi kita juga harus selalu update terhadap perkembangan, misalnya ada peraturan baru, ada standar baru, dan juga ada ketentuan lainnya yang baru. Nah, itu harus segera diupdate di dokumen kita. Biasanya pada prosedur kerja atau instruksi kerja dapat diketemukan pada kolom referensi, di mana dalam referensi tersebut dicantumkan section standar atau peraturan yang dijadikan suatu acuan. Pada prosedur kerja atau instruksi kerja dapat dilihat siapa personil yang membuat, personil yang mereview, dan yang menyetujui pada halaman yang terdepan. Serta masukan dapat dilihat dari notulensi rapat yang membahas perubahan prosedur instruksi kerja tersebut jika dimasukkan dalam rapat pembahasan di suatu tim, misalnya pembahasan P2K3. Prasyarat pemenuhan kompetensi petugas dapat dilihat dari prosedur pengendalian dokumen yang mengatur pembuatan dan persetujuan dokumen yang dimaksud. Oke, kita masuk ke kriteria 6.1.6. APD atau alat pelindung diri disediakan sesuai kebutuhan dan digunakan secara benar serta selalu dipelihara dalam kondisi yang layak pakai. Jadi perusahaan juga wajib memiliki suatu sistem manajemen APD. Harus menerapkan manajemen APD di tempat kerjanya. Pemeliharaan atau penyimpanan dan penggunaan alat pelindung diri dilakukan secara benar sesuai dengan spesifikasi dan petunjuk pabrik atau standar teknis yang berlaku secara universal. Jadi tidak, misalnya kita beli safety shoes, ya kita harus tahu bagaimana cara penyimpanannya. Jangan disimpan di sembarang tempat karena nanti bisa membuat safety shoes tersebut menjadi kurang baik ketika dipakai. Misalnya ada karetnya yang terlepas, solnya yang sudah terkikis dan lain sebagainya. Jadi petunjuk penyimpanannya juga harus kita simpan. Biasanya kalau kita beli alat APD gitu ya, misalnya body harness, safety shoes, helmet, safety goggles dan lain sebagainya, itu ada petunjuk penggunaannya atau ada apa ya namanya manual booknya. Istilahnya kalau kita beli handphone atau barang elektronik, kita memiliki manual booknya. Nah, sama seperti itu APD yang kita beli juga pasti akan ada manual booknya, bagaimana cara penyimpanannya, pembersihannya, pemakaiannya dan lain sebagainya. Oke. Spesifikasi dan petunjuk pabrik pembuat atau standar teknis yang digunakan bisa merefer kepada Permenakertrans nomor 18 tahun 2011 tentang APD. Lalu juga ada instruksi Menaker Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 1984 tentang pengesahan APD, dan ada surat edaran Dirjen Binawas nomor 5 tahun 97 tentang pendaftaran APD. Jadi manajemen perusahaan tempat kerja harus memiliki manajemen APD, harus bisa mengelola APD yang disediakan di tempat kerja. Siapa saja yang menggunakannya, siapa saja yang sudah dapat, siapa yang mengembalikan APD karena alasannya rusak dan lain sebagainya, siapa yang minta pergantian APD, itu harus ada pencatatannya dan itu nanti bisa kita tunjukkan ke auditornya. Kriteria 6.1.7, APD yang digunakan dipastikan telah dinyatakan layak pakai sesuai dengan standar dan atau peraturan yang berlaku. Jadi selain dicatat, selain didokumentasikan, APD yang ada di tempat kerja juga harus dipastikan layak dipakai. Kesesuaian APD dengan standar atau peraturan perundangan yang berlaku dapat dilihat pada spesifikasi teknis yang berasal dari pihak supplier yang tercantum dalam informasi brosur maupun sertifikat uji kelayakan dari pihak yang berwenang yang terlampir. Jadi ada sertifikasi produk APD yang kita gunakan. Nah, kalau bagusnya lagi kalau misalnya ada ANSI berapa gitu, terus ada standar dari luar negeri dan lain sebagainya, itu berarti layak digunakan dan layak dipakai di tempat kerja kita. Oke, kita masuk ke kriteria 6.1.8. Upaya pengendalian resiko dievaluasi secara berkala apabila terjadi ketidaksesuaian atau perubahan pada proses kerja. Jadi kita harus juga, tempat kerja harus juga memiliki pengendalian resiko atau risk management yang dievaluasi secara berkala. Ini terkait dengan klausul 6.1.1 di mana pengendalian resiko yang telah dilaksanakan ditinjau kembali apabila terjadi perubahan pada proses kerja yang ada. Nah,
Sama misalnya kalau kita buat HIRA-DC, kita buat JSA, jika terjadi perubahan dalam suatu proses kerja tersebut, maka wajib dirubah, wajib dievaluasi si HIRA-DC dan juga si JSA-nya. Pengendalian risiko yang telah dilaksanakan ditinjau kembali dengan alasan bila terjadi perubahan pada yang pertama pada proses kerja yang ada. Jika misalnya mesin baru datang atau ada proses kerja baru yang baru dimasukkan ke dalam prosedur, maka pengendalian risiko tersebut harus dievaluasi. Lalu ada penggunaan bahan baku produksi, misalnya bahan baku produksi diganti dengan bahan lainnya. Nah, itu juga harus diganti karena harus diubah secara dievaluasi karena bisa jadi bahan tersebut memiliki faktor bahaya dan juga risiko yang lain dibandingkan bahan yang sebelumnya kita gunakan. Lalu jika ada perubahan pada organisasi perusahaan, misalnya perusahaannya diambil alih oleh perusahaan lain, di take over sama perusahaan lain, nah itu juga harus ada perubahan. Bisa juga misalnya perubahan tentang terkait dengan visi dan misi perusahaannya misalnya. Nah, itu juga bisa dirubah, dievaluasi di pengendalian resikonya. Pimpinan perusahaan berubah juga bisa dirubah. Supervisornya diganti, nah itu juga bisa dievaluasi kembali. Oke? Atau ada kebijakan pemerintah yang baru dikeluarkan, misalnya sekarang ada surat edaran tentang COVID, misalnya ada peraturan pemerintah atau peraturan kementerian yang berkaitan dengan pencegahan COVID-19 di tempat kerja. Itu juga harus dimasukkan ke dalam form pengendalian risiko yang sudah kita punya. Oke, kita masuk ke klausul 6.2 tentang pengawasan. Klausul 6.2.1 dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti setiap prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan. Jadi kita nanti akan memiliki prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan dalam pengawasan di tempat kerja. Ada kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja, biasanya menjadi tanggung jawab supervisor atau yang setingkat. Koordinator misalnya atau superintendent dan lain sebagainya. Kita bisa lihat pada uraian tanggung jawabnya. Bukti dokumen dapat berupa catatan atau logbook inspeksi harian. Nah, jadi ya kita juga harus memiliki bukti catatan tentang inspeksi harian yang sudah dilakukan di tempat kerja. Kriteria 6.2.2. Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan tingkat resiko tugas. Jadi setiap orang diawasi secara berjenjang. Lihat kembali pada uraian tanggung jawab pada klausul 6.2.1 atau adanya kegiatan pemantauan bagi karyawan baru atau program on the job training. Jadi setiap pekerja yang ada di tempat kerja atau staf di tempat kerja itu diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan tingkat risiko tugasnya. Jadi misalnya pekerja yang bekerja di ketinggian atau pekerja yang bekerja di confined space itu harus pengawasannya harus lebih ketat dibandingkan dengan pekerja yang bekerja di administrasi, misalnya di di pencatatan surat dan lain sebagainya, dibandingkan dengan yang bekerja di pekerjaan yang berisiko tinggi. Klausul 6.2.3, pengawas atau penyelia ikut serta dalam identifikasi bahaya dan membuat upaya pengendalian. Sama dengan ke kriteria 6.2.1, kita bisa lihat pada job description-nya. Bukti penerapan berupa laporan inspeksi atau laporan sumber bahaya lainnya. Nah, jadi ketika kita nanti di tempat kerja sebagai seorang K3, personil K3, ketika kita membuat suatu form HIRA-DC atau form JSA, libatkan juga supervisor atau pengawas yang ada di lapangan di tempat kerja yang proses kerjanya atau tempat kerjanya kita sedang lakukan HIRA-DC atau sedang lakukan penilaian secara JSA, karena mereka akan lebih tahu proses kerja yang ada di tempat kerjanya. Mereka bisa memberikan masukan, bisa memberikan sanggahan dan lain sebagainya, dibandingkan kalau misalnya kita sebagai seorang K3 di perusahaan udah gitu kita mengawasi banyak lapangan, banyak tempat kerja, kita hanya mengawasi secara luarnya aja istilahnya, tapi yang lebih paham proses kerjanya, yang lebih paham alat kerjanya, yang lebih paham si personel yang ada di tempat kerjanya adalah si supervisor atau si koordinator yang ada di tempat kerja tersebut. Klausul 6.2.4,
Pengawas atau penyelia diikutsertakan dalam melakukan penyelidikan dan membuat laporan terhadap terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta wajib menyerahkan laporan dan saran-saran kepada pengusaha atau pengurus. Di sini artinya ada peran pengawas dalam penyelidikan dan pembuatan laporan terhadap terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Pengawas terlibat dalam kegiatan pelaporan dan penyelidikan kecelakaan dan PAK. Kita bisa melihat pada prosedur pelaporan dan penyelidikan kecelakaan kerja di elemen 8. Nanti kita akan bahas tentang prosedur pelaporan dan penyelidikan kecelakaan kerja dan juga item pada kriteria 6.2.1 di job description. Lihat juga, kita juga bisa melihat pada dokumen pelaporan dan hasil penyelidikan kecelakaan yang pernah terjadi. Jadi di tempat kerja nanti teman-teman kalau misalnya sudah bekerja di lapangan dan posisinya kebetulan juga sebagai K3, pasti akan paham kenapa sih si supervisornya atau penyelianya, koordinator atau pengawas di tempat kerja itu harus dilibatkan pada setiap pembuatan laporan kecelakaan kerja atau keluhan tentang PAK, ya. Jadi setiap ada kecelakaan kerja, setiap kita mau membuat insiden kecelakaan kerja atau pelaporan keluhan tentang PAK, kita juga harus mengikut sertakan atau meminta melibatkan gitu ya supervisor atau koordinator yang ada di tempat kerja tersebut. Karena apa? Mungkin dia melihat langsung kejadian, bisa juga sebagai saksi matanya misalnya. Mungkin dia juga sedang berada di kejadian walaupun tidak melihat langsung, tapi langsung melakukan suatu pertolongan pertama misalnya di tempat kerjanya. Nah, itu kita harus libatkan mereka karena mereka yang akan bisa menjelaskan secara rinci sesuai dengan kejadian sebenarnya dan juga bisa memberikan masukan-masukan kepada tim yang membuat laporan kecelakaan kerja. Kriteria 6.2.5. Pengawas atau penyelia ikut serta dalam proses konsultasi. Jadi ada proses konsultasi di tempat kerja. Proses konsultasi di sini dapat berupa keterlibatan pengawas dalam rapat yang membahas masalah-masalah K3 dalam area pengawasannya. Bisa jadi kita angkat di rapat P2K3 yang secara rutin dilakukan tiap bulannya. Nah, P2K3 seperti yang teman-teman juga ketahui, P2K3 adalah suatu bagian dari suatu sistem manajemen perusahaan yang isinya melibatkan antara pekerja dan juga pengurus atau pengusaha, yang dimana sekretarisnya adalah seorang ahli K3 umum. Nah, ketika dilakukan rapat P2K3, otomatis anggota dari pekerjanya yaitu adalah supervisor yang ada di lapangan, yang ada di tempat kerja. Karena nantinya mereka bisa memberikan usul, bisa memberikan sanggahan, bisa memberikan masukan dan lain sebagainya. Dan itu bisa menjadi kita buat sebagai saran pada masukan P2K3 kepada pengurus atau kepada perusahaan. Oke, kita masuk ke kriteria 6.3, yaitu seleksi dan penempatan personel. Kriteria 6.3.1. Persyaratan tugas tertentu termasuk persyaratan kesehatan diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan penempatan tenaga kerja dalam penempatan tenaga kerja. Kita nantinya akan memiliki, atau tempat kerja nantinya akan memiliki prosedur penempatan personil atau prosedur untuk penempatan karyawan. Dia cocoknya di bagian apa sesuai dengan spesifikasi yang diminta si tempat kerja atau si usernya. Perusahaan menetapkan syarat kesehatan dalam penerimaan pekerja. Kita bisa lihat pada prosedur penerimaan pekerja dan data-data aktivitas pemeriksaan kesehatan tenaga kerja yang selama ini dilakukan di tempat kerja. Jadi misalnya pekerja yang memiliki atau yang membutuhkan ketelitian tinggi di tempat kerja, ya otomatis jangan dicari, atau saat penempatannya kita harus memastikan bahwa penglihatan si pekerja itu dalam kondisi baik. Atau misalnya pekerja pada perusahaan alat musik misalnya. Perusahaan alat musik, ya otomatis ketika alat musik jadi dites suaranya untuk memastikan suaranya sudah pas atau belum sesuai dengan standar yang diminta, ya otomatis pekerja tersebut harus kita pastikan terhindar dari noise hearing loss misalnya, atau kekurangan fungsi pendengaran dan lain sebagainya. Jadi kita bisa lihat dari hasil tes kesehatan yang sudah dilakukan si pekerjanya sebelum si pekerjanya ditempatkan di posisinya masing-masing.
Kriteria 6.3.2, penugasan pekerjaan harus berdasarkan pada kemampuan dan keterampilan serta kewenangan yang dimiliki oleh si pekerja. Penugasan pekerjaan harus berdasarkan pada kemampuan orangnya, pada kemampuan si staff. Sama dengan kriteria 6.3.1, terdapat job qualification untuk setiap jabatan yang mencakup minimal pelatihan dan latar belakang pendidikan serta pengalaman si pekerja. Jadi ketika kita mau melakukan penempatan personil di suatu posisi di tempat kerja, ya kita harus sesuaikan dengan latar belakangnya dulu. Kita harus sesuaikan dengan job qualification yang diminta di tempat kerja kita. Kita bisa sesuaikan dengan latar belakang pendidikan, latar belakang pengalamannya, dan juga mungkin sertifikasi atau pelatihan yang sudah diikuti oleh si personil tersebut. Karena nggak mungkin kan, misalnya seorang insinyur teknik mesin misalnya, kita tempatkan di bagian akuntansi. Nah itu berarti tidak sesuai, tidak ergonomis juga, tidak fit the man to the job berarti. Nah itu sudah menyalahi kaidah dari K3 sendiri. Makanya ketika kita mau menempatkan suatu pekerja, suatu staff, suatu personil, kita harus sesuaikan dengan job qualification-nya. Kita misalnya seorang pengelas, misalnya kita cari welder, cari tukang las untuk tempat kerja kita, ya kita sesuaikan dong, jangan sampai kita nyari tukang las tapi dia nggak punya pengalaman di pengelasan, dia nggak memiliki sertifikasi atau pelatihan di bidang pengelasan. Untuk apa gitu kan? Misalnya kita mencari pengelasan yang untuk di air, misalnya di dalam laut, untuk rig minyak, tapi kita nyarinya atau lihatnya tentang seorang yang punya sertifikasi pengelasan di biasa gitu, yang bisa dilakukan di darat misalnya. Nah itu tidak sesuai. Atau misalnya kita nyari operator kren. Kren ini ada dua macam, ada yang otomatis, ada juga yang manual. Ketika kita punya kren yang otomatis, ya pastikan kita rekrut orang yang memang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan kren otomatis tersebut. Jadi jangan sampai kita ya udah asal kamu operator kren, punya sertifikasi kren, kerja deh ke tempat kita, operasiin kren di tempat kita. Nah itu nggak bisa, karena nantinya bisa menimbulkan masalah baru. Karena dia nggak ngerti tuh ini tombol-tombolnya seperti apa, pengoperasiannya mungkin agak berbeda dengan kren manual, sehingga bisa menimbulkan bahaya baru di tempat kerja. Jadi ketika kita mau mencari seorang karyawan, seorang staff, seorang pekerja yang memang harus memiliki keahlian khusus untuk penempatan di posisi yang spesifik, kita juga harus menyesuaikan dengan pengalaman, dengan sertifikasi, dan juga mungkin dengan latar belakang pendidikan si pekerja tersebut. Sesuaikan dengan job qualification-nya. Kriteria 6.4, area terbatas. Kriteria 6.4.1, pengusaha atau pengurus melakukan penilaian risiko lingkungan kerja untuk mengetahui daerah-daerah yang memerlukan pembatasan izin masuk. Jadi perusahaan atau tempat kerja harus menentukan daerah-daerah yang memerlukan pembatasan izin masuk, karena tidak semua daerah di tempat kerja yang boleh dimasuki oleh semua orang. Misalnya panel genset misalnya nggak boleh panel listrik atau mesin genset nggak boleh dimasuki oleh semua orang, harus si orang yang sudah memiliki kewenangan. Atau misalnya masuk ke ruang terbatas, nggak boleh juga semua orang masuk ke ruang terbatas dalam tangki misalnya dan lain sebagainya, karena mereka belum memiliki pelatihan atau sertifikasi untuk pekerjaan di confined space. Karena kalau misalnya masuk ke confined space tidak menggunakan SCBA atau alat bantu lainnya, nah itu bisa menimbulkan masalah baru. Karena kalau misalnya gini, kalau berita-berita itu banyak kita lihat ada penggali sumur, misalnya dua orang penggali sumur tewas di dalam sumur kedalaman 10 meter misalnya, bisa jadi dia menghirup gas beracun. Sumur itu termasuk confined space, termasuk ruang terbatas, karena tempat masuk dan keluarnya hanya satu, oksigennya terbatas, dan kita nggak tahu ada gas beracun apa enggak di dalam sumur tersebut. Maka untuk orang yang melakukan penggalian sumur, ya otomatis dia harus tahu apa bahaya dan resiko yang ada di dalam sumur tersebut. Begitu juga dengan misalnya masuk ke dalam tangki di tempat kerja. Nah, kita harus cek dulu tuh dengan gas detektor, apakah ada gas berbahaya nggak di sana, kadar oksigennya berapa persen, kadar CO-nya berapa persen, dan lain sebagainya. Oke, perusahaan harus memiliki dokumen atau daftar daerah-daerah di tempat kerja yang memerlukan izin masuk. Dapat juga dicek langsung ke lapangan atau dilihat dari catatan manajemen risiko yang telah ditentukan, atau yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi
ketika ingin memasuki daerah yang terbatas ya otomatis stafnya atau personilnya harus memiliki izinnya dulu, harus memiliki lisensinya, misalnya mau mengerjakan pekerjaan di conference space. Nah, harus memiliki izinnya dulu, lisensinya untuk bekerja di ruang terbatas, dan juga harus menggunakan alat bantu atau alat APD yang sesuai untuk pekerjaan di ruang terbatas atau di area yang memang tidak semua orang boleh masuk. Oke. Kriteria 6.4.2. Terdapat pengendalian atas daerah atau tempat dengan pembatasan izin masuk. Jadi harus diatur, harus dikendalikan. Pada daerah-daerah tersebut dilakukan pengendalian yang dapat berupa izin tertulis, harus memiliki izin. Lalu harus ada penguncian, misalnya ketika tidak dilakukan pekerjaan di sana, ruangan tersebut atau daerah tersebut dikunci dan kuncinya harus disimpan oleh orang yang berwenang. Atau misalnya dengan pemberian rambu-rambu K3 safety signs, misalnya dilarang mendekat, atau misalnya ruang yang penuh zat aktif berbahaya itu harus dilakukan penandaannya seperti apa dan lain sebagainya. Bahaya radiasi di rumah sakit misalnya, ruang ronsen, ruang CT scan dan lain sebagainya, itu tidak boleh sembarang orang masuk karena ada bahaya radiasi di ruangan tersebut. Kriteria 6.4.3. Tersedianya fasilitas dan layanan di tempat kerja sesuai dengan standar dan pedoman teknis. Jadi kita tempat kerja memiliki fasilitas dan layanan. Fasilitas dalam layanan dalam hal ini misalnya kamar mandi, ada wastafel, ada shower, ada locker atau ruangan ganti baju, ada musola, masjid, ada ruang makan, kantin, ruang ibadah lainnya, misalnya ada sarana olahraga, ada poliklinik, alat bantu kerja seperti tangga, lantai ruangan yang didesain anti slip atau anti terpeleset, ada transportasinya dan lain sebagainya. Atau layanan misalnya penyediaan air minum bersih, ada layanan makan, layanan kesehatan dan lain sebagainya. Jadi di beberapa tempat kerja, khususnya misalnya tempat kerja yang remote area itu tempat kerja yang terpencil, yang jauh dari mana-mana, misalnya area pertambangan, area migas dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman di sini yang pernah bekerja di area pertambangan itu tahu bagaimana tempat terpencil itu seperti apa sih. Nggak ada istilahnya ya, orang-orangnya itu aja yang kita kenal, lalu juga jauh dari mana-mana, mau nyari ATM juga jauh, misalnya Indomaret terdekat atau Alfamart terdekat juga sangat jauh. Nah, itu namanya remote area. Nah, di beberapa tempat kerja seperti itu, perusahaan ya wajib menyediakan yang tadi disebutkan, misalnya tempat ibadah. Untuk misalnya untuk muslim ada disediakan musola atau masjid, untuk yang beragama Kristen juga disediakan tempat ibadah gereja dan lain sebagainya untuk mereka bisa beribadah. Lalu juga disediakan misalnya ada sarana olahraganya, lapangan basket, lapangan voli, bulu tangkis dan lain sebagainya. Itu bisa sebagai fasilitas yang dan layanan yang diberikan oleh si perusahaan kepada si pekerja. Nah, tempat kerja kita apakah sudah menyediakan seperti itu? Kamar mandi, otomatis semua tempat kerja pasti ada kamar mandinya lah. Toilet misalnya, nggak mungkin kan orang pekerja mau ke belakang izin dulu pulang, nah kan nggak mungkin. Jadi tempat kerja juga wajib menyediakan toilet. Nah, penyediaan toilet ini diatur juga di peraturan di Permenaker ada nomor 5 tahun 2018 tentang kapasitas orang dengan ketersediaan kamar mandi atau kamar kecil di tempat kerja itu seperti apa. Nanti kalian bisa cari sendiri. Oke. Lalu kriteria 6.4.4. Rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai dengan standar dan pedoman teknis. Jadi harus dipasang rambu-rambu K3 safety sign. Rambu K3, safety sign, warning sign, poster, rambu APD, rambu APAR, misalnya rambu parkir dan lain sebagainya. Dan ada pintu darurat yang dipasang sesuai dengan standar berdasarkan pedoman teknis yang berlaku. Lalu mempunyai sinyal penerangan atau angka penerangan minimal itu 10 lux dan berwarna hijau serta tulisan putih dan mempunyai tanda bertuliskan keluar atau exit di atasnya dan menghadap ke koridor. Warna pintu darurat, misalnya tempat kerja kita mau mengadakan pintu darurat, itu harus mencolok. Warna pintu darurat harus mencolok dan berbeda dari warna
tembok warna lain yang ada di sekitar pintu darurat tersebut. Gunanya apa ya? Gunanya biar bisa langsung ditemukan, orang langsung lihat, oh itu dia pintunya warna merah, berarti pintu darurat, kita lari ke sana. Ya kalau catnya warna merah, kasih warna hijau. Kalau catnya warna hijau, kasih warna merah, kasih warna putih misalnya dengan tulisan merah emergency exit dan lain sebagainya. Nah ini dan juga bukaannya harus ke luar, tidak boleh bisa dibuka dari luar ke dalam, karena itu sangat berbahaya kalau misalnya terjadi kebakaran. Ya kalau mungkin teman-teman bapak-bapak yang bekerja di dinas pemadam kebakaran sudah tahu ini dan bisa share ke teman-teman lainnya, kenapa sih harus kebukanya keluar, jangan ke dalam gitu ya. Karena kalau misalnya ke dalam keadaan darurat, satu, orang ketika lari misalnya atau menuju ke tangga darurat lewat pintu darurat, begitu lari, begitu jalan di tangga darurat, dia ingat, oh iya tas saya ketinggalan. Nah kalau bukaannya bisa keluar bisa ke dalam, dia bisa balik lagi ke tempat kerjanya, dan itu bisa berpotensi menimbulkan korban jiwa. Atau kalau terjadi kebakaran, ketika bisa dibuka dari luar ke dalam, otomatis apinya bisa menuju ke tangga darurat. Karena apa? Ketika kita buka pintu, nantinya akan ada oksigen masuk. Nah oksigen masuk, api itu dengan oksigen itu sangat istilahnya bersahabat baik ya. Jadi kalau ada oksigen terus ada api, ya udah jadi api makin besar. Nah itu salah satu contohnya. Mungkin nanti teman-teman dari bapak-bapak dari dinas pemadam kebakaran bisa menjelaskan lebih rinci, atau misal di Pak Marwanto ya, di kelas Pak Marwanto nanti bisa dijelaskan di kelas Marwanto. Kita masuk ke kriteria 6.5, pemeliharaan, perbaikan, dan perubahan sarana produksi. Kriteria 6.5.1, penjadwalan, pemeriksaan, dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan mencakup verifikasi alat-alat pengaman dan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan, standar, dan pedoman teknis yang relevan. Jadi kita harus memiliki penjadwalan pemeriksaan, lalu juga ada verifikasi dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan mencakup alat-alat pengaman yang ada di tempat kerja. Perusahaan mempunyai dokumen berupa jadwal pemeliharaan sarana produksi yang dipergunakan di tempat kerja, mencakup safety device atau alat-alat pengaman. Verifikasi alat pengaman dapat dilihat dari checklist pemeriksaan masing-masing sarana produksi yang ada di tempat kerja. Kriteria 6.5.2, mohon maaf saya percepat. Semua catatan yang memuat data secara rinci dari kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan, dan perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan produksi harus disimpan dan dipelihara. Jadi kita harus memiliki catatan yang memuat data secara rinci dari kegiatan pemeriksaan yang dilakukan, kegiatan pemeliharaan yang dilakukan, dan perbaikan dan perubahan yang dilakukan di tempat kerja. Perusahaan wajib menyimpan catatan-catatan pemeliharaan dilakukan berbentuk daftar riwayat pemeriksaan alat, baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy. Jadi datanya harus disimpan. Nah ini biasanya kalau di tempat kerja ini tugasnya dari HSE admin nih misalnya, atau petugas admin K3. Nah ini salah satu tugas dari posisi tersebut. Oke, kriteria 6.5.3, sarana dan peralatan produksi memiliki sertifikat yang masih berlaku sesuai dengan persyaratan, peraturan, dan standar yang berlaku. Jadi ada sertifikasi sarana dan peralatan produksi. Perusahaan memiliki sertifikat atau izin atau pengesahan pemakaian sarana produksi yang masih berlaku. Beberapa sarana produksi tersebut antara lain misalnya bejana tekan sesuai dengan Permenaker nomor 1 tahun 1982. Lalu ada pesawat angkat-angkut, misalnya kren, forklift, dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan Permenaker nomor 5 tahun 1985. Ada pesawat tenaga dan produksi sesuai dengan Permenaker nomor 4 tahun 85. Ada lift sesuai dengan Permenaker nomor 3 tahun 99. Ada pesawat uap misalnya sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan UAP tahun 1930. Dan untuk tepatnya mengacu pada lembar objek pengawasan, dan terdapat jadwal monitoring penjadwalan terhadap peralatan perusahaan yang masuk dalam objek pengawasan, termasuk jadwal kadaluarsa sertifikat tersebut serta jadwal resertifikatnya kapan. Nah itu harus ada datanya. Jadi misalnya bejana tekannya sudah kita sertifikasi Pak, ini buktinya sertifikatnya berlaku selama berapa tahun misalnya, dan ini Pak kita sudah punya sertifikasi tahun kemarin dan tahun depan kita akan lakukan sertifikasi misalnya. Nah itu nanti dijelaskan kepada auditornya. Kriteria 6.5.4, pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan, dan setiap perubahan dilakukan petugas yang berkompeten
dan berwenang. Jadi harus memiliki seorang petugas yang berkompeten dan berwenang. Lihat kompetensi personil yang melakukan kegiatan perawatan sarana produksi tersebut, misalnya sertifikat, lihat lisensinya, lihat juga pengalaman kerja sebelumnya. Dan jika dilakukan oleh pihak ketiga, jadi misalnya si perusahaan tidak memiliki petugas yang berkompeten dan juga berwenang, kita bisa bekerja sama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga ini kita minta CV-nya, kita minta sertifikat pelaksana berdasarkan proposal yang dikirimkan dari si vendornya. Lalu kemudian dibandingkan dengan laporan berita acara penyelesaian pekerjaan apakah sama dengan yang dilakukan di tempat kerja. Nah, itu bisa kita lihat atau bisa kita berikan form CSMS namanya, Contractor Safety Management System, yang harus diisi oleh si pihak ketiga dan harus disesuaikan dengan standar K3 yang berlaku di tempat kerja kita. Kriteria 6.5.5. Terdapat prosedur untuk menjamin bahwa jika terjadi perubahan terhadap sarana dan peralatan produksi, perubahan tersebut harus sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi nanti tempat kerja memiliki prosedur perubahan. Sama dengan kriteria 6.5.3, untuk detailnya dapat dilihat pada isi peraturan perundangannya atau ditanyakan apakah pernah ada perubahan yang dilakukan. Nah, ini kita nanti memiliki prosedur perubahan. Kriteria 6.5.6. Terdapat prosedur permintaan pemeliharaan sarana dan peralatan produksi dengan kondisi K3 yang tidak memenuhi persyaratan dan perlu segera dilakukan perbaikan. Jadi selain tadi prosedurnya bertambah lagi, yaitu prosedur permintaan pemeliharaan sarana dan peralatan produksi. Terdapat prosedur mengenai kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sarana produksi. Contoh misalnya rekaman work order, misalnya WO ya. Lalu ada rekaman kegiatan dari awal sampai akhir atau flow activity-nya. Nah, itu harus kita buat atau harus kita punya dokumennya untuk nanti diserahkan kepada si auditor. Kriteria 6.5.7, terdapat sistem untuk penandaan atau take out bagi peralatan yang sudah tidak aman lagi untuk digunakan atau sudah tidak digunakan. Jadi tempat kerja memiliki sistem untuk penandaan atau biasa kita kenal LOTO, lockout, take out. Penandaan pada mesin atau sarana produksi yang sedang diperbaiki atau rusak dapat dituangkan dalam prosedur pemeliharaan yang mencakup lockout dan take out, atau prosedur lockout dan take out bila terpisah. Tapi biasanya tempat kerja disatukan ya di prosedur LOTO, misalnya lockout dan take out. Lihat rekaman penandaan yang ada dibandingkan dengan prosedurnya. Nah, ini bisa kita lihat prosedurnya. Jadi nanti bisa jadi tempat kerja ada prosedur LOTO-nya atau terpisah prosedur lockout atau dan juga ada prosedur take out-nya. Bagaimana cara memberikan lockout-nya, bagaimana memberikan take out-nya. Oke. Kriteria 6.58. Apabila diperlukan, dilakukan penerapan sistem penguncian pengoperasian atau lockout system untuk mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan sebelum saatnya. Nah, ini kita bisa memiliki sistem penguncian pengoperasian atau lockout system. Terdapat mekanisme penguncian. Kita bisa lihat bentuk atau sistem penguncian yang digunakan tempat kerja terkait dengan prosedur pemeliharaan atau perbaikan atau prosedur lockout dan take out bila terpisah. Recordnya dapat dilihat pada daftar pelaksanaan lockout dan dibandingkan dengan prosedurnya. Jadi masih terkait dengan LOTO. Kriteria 6.5.9, terdapat prosedur yang dapat menjamin keselamatan dan kesehatan kerja atau orang lain yang berada di dekat sarana dan peralatan produksi pada saat proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan juga perubahan. Nanti kita tempat kerja memiliki prosedur pengamanan area. Oke. Artinya nanti tempat kerja terdapat prosedur yang dapat menjamin pengaman area saat proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang dilakukan. Lalu juga ada dokumen dalam bentuk form atau checklist yang digunakan. Kita masuk ke kriteria 6.5.10. Terdapat penanggung jawab untuk menyetujui bahwa sarana dan peralatan produksi telah aman digunakan setelah proses pemeliharaan, perawatan, perbaikan atau perubahan. Nah, terdapat penanggung jawab untuk menyetujui sarana dan peralatan produksi telah aman digunakan. Ada PIC-nya, ada person in charge-nya. Mengacu pada prosedur permintaan pemeliharaan atau perbaikan untuk menjamin sarana yang diperbaiki sudah aman untuk digunakan kembali.
Bukti rekamannya adalah work order form atau WO yang telah ditandatangani oleh user setelah proses perbaikan selesai dan bentuk pencabutan loto dari personel yang berwenang. Untuk pemberian loto juga tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, harus sesuai dengan personilnya yang sudah mendapatkan pelatihan tentang loto. Oke. Kita masuk ke kriteria 6.6 tentang pelayanan. Kriteria 6.6.1. Apabila perusahaan dikontrak untuk menyediakan pelayanan yang tunduk pada standar dan peraturan perundangan mengenai K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan. Pelayanan yang diberikan memenuhi persyaratan. Perusahaan dikontrak untuk menyediakan pelayanan jasa tertentu sesuai dengan Permenaker Nomor 4 Tahun 1995. Pelayanan atau jasa di sini termasuk dalam perusahaan jasa K3 atau PJK3. Misalnya tempat kerja kita mau mengadakan pelatihan, ya kita harus memiliki prosedur untuk menjamin bahwa pelatihan yang diberikan atau konsultasi yang diberikan sudah sesuai dengan standar dan bisa digunakan di tempat kerja misalnya. Sesuai dengan Permenaker Nomor 4 Tahun 95 yang meliputi jasa konsultasi K3, jasa fabrikasi, pemeliharaan, reparasi, instalasi teknik K3, jasa pemeriksaan dan pengujian teknik, jasa pemeriksaan dan atau pelayanan kesehatan kerja, jasa audit K3 dan jasa pembinaan K3. Bila sebagai penyedia jasa tersebut, maka persyaratan harus dipenuhi. Ini kalau tempat kerja kita sebagai penyedia jasa tersebut. Nah, kalau tempat kita bukan penyedia jasa, ya otomatis kita juga harus memiliki prosedur kontraktor, prosedur supplier atau vendor yang sesuai dengan ketentuan K3 yang berlaku di tempat kerja kita. Oke. Kriteria 6.6.2. Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui kontrak dan pelayanan tunduk pada standar dan peraturan perundangan mengenai K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan. Interpretasinya, perusahaan melalui kontrak diberikan pelayanan jasa tertentu sesuai dengan Permenaker 4 Tahun 1995. Jika sebagai pelanggan, kriteria 6.6.2, maka dapat dilihat pada elemen 5 pada prosedur pembelian, di mana sudah didetailkan spesifikasi K3 ini dalam pembelian barang dan jasa. Spesifikasi ini dapat berupa surat penunjukan PJK3 dari Kemenaker Trans RI. Pada klausul 6.6.2, perusahaan diminta memiliki prosedur seleksi dan evaluasi subkontraktor di mana aspek K3 menjadi persyarat di dalamnya. Bukti recordnya dapat dilihat dari rekaman kegiatan seleksi dan evaluasi. Nah, ini tadi saya bilang, kalau misalnya perusahaan kita adalah perusahaan jasa, berarti kita masuk ke kriteria 6.6.1. Tapi kalau perusahaan kita masuk ke pengguna jasa, berarti kita masuk ke kriteria 6.6.2 di mana sudah diatur di elemen 5 pada prosedur pembelian, di mana sudah ditekankan spesifikasi K3 ini dalam pembelian barang atau jasa. Nah, itu bisa kita record kembali. Oke. 6.7. Kesiapan untuk menangani keadaan darurat. Klausul 6.7.1. Keadaan darurat yang potensial di dalam dan atau di luar tempat kerja telah diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat telah didokumentasikan dan diinformasikan agar diketahui oleh seluruh orang yang ada di tempat kerja. Nah, kita nanti harus memiliki prosedur keadaan darurat atau prosedur tanggap gawat darurat. Perusahaan telah mengidentifikasi keadaan darurat yang mungkin terjadi, misalnya kebakaran, banjir, ledakan, tumpahan oli misalnya atau tumpahan minyak di tempat kerja, huru-hara dan lain sebagainya. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis berupa prosedur keadaan darurat perusahaan. Lihat potensi keadaan darurat di dalam prosedur keadaan darurat dan bandingkan dengan kondisi yang ada mengacu pada catatan manajemen risiko. Nah, kalau kita mau membuat suatu prosedur keadaan darurat, kita juga harus tahu atau harus mengkaji potensi bencana apa atau potensi keadaan darurat apa yang mungkin bisa terjadi di tempat kerja kita. Misalnya, kalau tempat kerja kita berada di gunung atau di daerah perbukitan misalnya, nggak mungkin kan ada bencana banjir misalnya. Atau misalnya ke tempat kerja kita
berada di mana, di lepas pantai atau di pinggir pantai, misalnya kayak seperti di industri Cilegon, apa namanya, yang banyak perusahaan petrokimia dan lain sebagainya, ya masukkan juga gawat darurat tsunami, gawat darurat gunung meletus misalnya ya. Kalau misalnya tempat kerja kita jauh dari gunung berapi, ya tidak masuk ke dalam bencana gunung meletus, tidak termasuk dalam bencana kalau yang tidak dekat pinggir pantai, tsunami dan lain sebagainya. Jadi keadaan darurat yang dimasukkan ke dalam prosedur keadaan darurat di tempat kerja disesuaikan dengan apa namanya, kondisi tempat kerja. Kalau misalnya jauh dari pantai, ya udah nggak ada bahaya tsunami di sana. Kalau misalnya jauh dari gunung api, ya nggak ada bahaya terkena gunung berapi dan lain sebagainya. Tapi jika ada potensi gunung berapi, gunung meletus misalnya, atau tsunami dan lain sebagainya, masukkan ke dalam prosedur tanggap darurat tersebut. Apa yang harus dilakukan pada saat terjadi tsunami, pada saat terjadi gempa bumi, pada saat terjadi kebakaran dan lain sebagainya. Kriteria 6.7.2, penyediaan alat atau sarana dan prosedur keadaan darurat berdasarkan hasil identifikasi dan diuji serta ditinjau secara rutin oleh petugas yang berkompeten dan berwenang. Prosedur tersebut harus dilakukan simulasi, harus dilakukan suatu drill, misalnya simulasi untuk mengetahui sesuai atau efektif yang diterapkan. Jadwal simulasi paling tidak dilakukan 1 kali dalam setahun, minimal 1 kali dalam setahun. Boleh 2 kali dalam setahun, boleh setiap 3 bulan sesuai dengan ketentuan perusahaan. Makin banyak dilakukan simulasi, makin banyak dilakukan drill, makin baik. Artinya makin siap tim tanggap darurat, makin siap sistem manajemen tanggap darurat tempat kerja kita apabila kita melakukan atau sering melakukan suatu simulasi. Prosedur keadaan darurat dievaluasi atau ditinjau ulang oleh petugas yang berkompeten, dapat oleh personil dari bagian ketiga atau pihak luar, misalnya kerjasama dengan dinas kebakaran atau apa namanya, Basarnas setempat dan lain sebagainya. Terhadap evaluasinya mencakup kesesuaian terhadap skenario prosedur, kesiapan peralatan dan target kecepatan dan ketetapan untuk setiap prosedur keadaan darurat. Jadi setiap tempat kerja yang memiliki prosedur tanggap darurat, semua tempat kerja pasti memiliki prosedur tanggap darurat gitu ya. Nah, ketika kita memiliki prosedur tersebut, maka kita wajib melakukan simulasi minimal 1 kali dalam 1 tahun. Semakin banyak semakin baik, karena kita menghindari lupa gitu ya. Jadi kalau misalnya kan, kalau keadaan darurat ini datangnya secara tiba-tiba, kalau kita lupa ya bablas istilahnya gitu ya. Oke. Kriteria 6.7.3, tenaga kerja mendapatkan instruksi dan pelatihan mengenai prosedur keadaan darurat yang sesuai dengan tingkat resikonya. Ada instruksi dan pelatihan yang dibuat di tempat kerja. Perusahaan telah membuat instruksi keadaan darurat dan telah dikonfirmasikan kepada seluruh tenaga kerja dan memberikan pelatihan dalam bentuk evakuasi drill. Bukti rekaman adalah catatan evakuasi drill untuk setiap tenaga kerja yang mengacu pada prosedur keadaan darurat yang sesuai dengan tingkat risiko yang ada di perusahaan. Ketika kita mau melakukan drill, maka kita wajib melakukan dokumentasi, foto, narasi dan lain sebagainya wajib dibuat di laporan simulasi. Nah, itu nanti bisa ditunjukkan kepada auditornya. Ini Pak, kita sudah melakukan simulasi. Oke. 6.7.4, petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan dan diberikan pelatihan khusus serta diinformasikan kepada seluruh orang yang ada di tempat kerja. Kita harus memiliki petugas penanganan keadaan darurat, tim tanggap darurat. Khusus petugas darurat telah diberikan pelatihan spesifik darurat sesuai dengan peran dan tugasnya, misalnya pemadaman api, misalnya first aid dan lain sebagainya. Rekaman dapat berupa daftar hadir dan atau sertifikat pelatihan serta catatan pelatihan yang terkait. Untuk tim kebakaran dapat mengacu pada Kepmenaker nomor 186 tahun 1999. Oke. Kriteria 6.7.5. Instruksi atau prosedur keadaan darurat dan hubungan keadaan darurat diperlihatkan secara jelas dan menyolok serta diketahui oleh seluruh tenaga kerja di perusahaan. Ada rambu-rambu tanggap darurat. Verifikasi dilakukan dengan melihat kondisi di lapangan dengan bukti rekaman, yaitu instruksi keadaan darurat, ada peta evakuasinya, terdapat arah panah menuju pintu keluar terdekat dan aman, lalu menuju titik berkumpul atau master point atau assembly point.
yang terlihat dengan jelas dan terang pada jarak kurang lebih 20 meter, mempunyai penerangan minimum 10 lux untuk jalur evakuasinya. Lalu instruksinya jelas, singkat, dan semua tenaga kerja mengetahui dan memahaminya. Dan ada narahubung, atau misalnya narahubung itu apa ya, nomor kontak darurat, misalnya nomor kontak teleponnya, si petugas tanggap darurat dan lain sebagainya. Kriteria 67.6, peralatan dan sistem tanda bahaya keadaan darurat disediakan, diperiksa, diuji, dan dipelihara secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar, dan pedoman teknis yang relevan. Peralatan dan sistem tanda bahaya keadaan darurat diperiksa dan diuji. Kita bisa lihat pada catatan inspeksi, pengujian dan sertifikat hasil pengujian, dan laporan maintenance serta penjadwalan. Misalnya ada rekaman kegiatan hasil pemeriksaan dan pengujian lengkap dengan jadwalnya, seperti pemeriksaan dan pengujian peralatan hidran, sprinkle, fire detector, fire alarm, APAR, emergency lamp, emergency shower, yang kalau di tempat kerja pabrik tuh biasanya ada tuh emergency shower. Jadi kalau misalnya terkena cipratan bahan kimia, atau masih terkena mata, atau terkena bagian tubuh lainnya, kita bisa lari ke emergency shower, kita tekan pedalnya, keluar airnya, kita mandi di sana gitu, untuk menghilangkan, meluruhkan si zat-zat kimia yang menempel di badan kita. Oke, artinya di sini setiap alat tanggap darurat harus dilakukan pengujian. Gunanya apa? Untuk memastikan atau untuk meyakinkan bahwa alat tersebut siap digunakan. Jadi jangan sampai APARnya ada, tapi setahun tersebut dibiarin aja mojok gitu ya, dibiarin aja diem di situ. Ketika ada kebakaran dipakai, ternyata tekanannya udah tidak bagus, atau ternyata isinya nggak keluar dan lain sebagainya. Itu bisa menghambat nantinya penanganan keadaan darurat di tempat kerja. Kriteria 6.7.7, jenis, jumlah, penempatan, dan kemudahan untuk mendapatkan alat keadaan darurat telah sesuai dengan peraturan perundangan atau standar dan dinilai oleh petugas yang berkompeten dan berwenang. Jadi ada di sini kita harus melihat atau memastikan jumlah, jenis, serta posisi alat darurat yang ada di tempat kerja kita. Posisi alat darurat misalnya APAR, hidran, kotak P3K, dan lain sebagainya jelas dilihat, jelas terlihat, tidak terhalang dan bertanda, dan ada penandaannya yang mudah dipahami oleh tenaga kerja, termasuk ketepatan dalam spesifikasi alat keadaan darurat yang disediakan berdasarkan potensi bahayanya. Peralatan keadaan darurat sesuai dengan standar atau peraturan perundangan yang berlaku dan diperiksa, diuji, dinilai oleh petugas yang kompeten di bidangnya. Jadi contohnya misalnya APAR atau hidran, nah itu nggak boleh dihalangi. Jadi nggak boleh, ini kurang bagus nih kayaknya nih APAR doang di sini nih, taruhlah di bawahnya meja ada vas bunganya dan ada bingkai foto dan lain sebagainya. Itu jangan dilakukan seperti itu, karena akan menyulitkan si petugas ketika mengambil APAR. Dan lagi penempatannya, posisinya juga harus sesuai dengan peraturan Permenaker nomor 4 tahun 80. Nah itu bisa misalnya ketingginya harus seberapa, 120 cm, lebih dari itu jangan, karena nantinya takutnya susah ngambilnya, udah susah takutnya terlepas, jatuh kena kakinya, muncul masalah baru lagi, bahaya dan risiko baru lagi. Nah ini harus disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Oke, kriteria 6.8, pertolongan pertama pada kecelakaan. Nomor kriteria 6.8.1, perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan menjamin bahwa sistem P3K yang ada memenuhi peraturan perundang-undangan, standar, dan pedoman teknis. Jadi harus memiliki alat P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Ada kegiatan pengecekan terhadap kondisi isi dari kotak P3K, biasanya berupa checklist tentang kelengkapan obat, jumlah pemakaian, penggantian, dan lain sebagainya. Ada kegiatan pengecekan terhadap kondisi isi dari kotak P3K, biasanya berupa checklist tentang kelengkapan obat, jumlah pemakaian, penggantian, dan lain sebagainya. Kotak P3K yang disediakan di tempat kerja juga harus sesuai dengan peraturan. Tidak boleh ada hal yang di luar peraturan. Misalnya tidak di peraturan nggak ada tuh dijelaskan ada obat pusing misalnya, atau ada obat batuk di kotak P3K, ya jangan ditempatkan di sana. Itu kotak obat berbeda dengan kotak P3K. Ya, diharap dipahami, kotak obat yang isinya obat-obatan
Berbeda dengan kotak P3K yang isinya memang alat-alat atau perlengkapan yang dibutuhkan pada pertolongan pertama pada kecelakaan. Kriteria 6.8.2, petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita harus memiliki, selain memiliki petugas tanggap darurat, kita juga harus memiliki tempat kerja, harus memiliki petugas P3K. Ada petugas P3K yang ditunjuk pimpinan perusahaan. Petugas tersebut didapat dari lingkungan pekerja atau personil medis di klinik. Pelatihan P3K bagi petugas yang ditunjuk sesuai dengan Permenaker nomor 3 tahun 82 tentang pelayanan kesehatan kerja dan juga Permenaker nomor 15 tahun 2008 tentang P3K di tempat kerja. Jadi kita selain tadi saya bilang selain kita memiliki tim tanggap darurat untuk keadaan darurat, kita juga harus memiliki petugas P3K yang sudah memiliki sertifikasi dan juga sudah berwenang. Oke, kriteria 6.9, prosedur atau rencana dan pemulihan keadaan darurat. Kriteria 6.9.1, kita harus memiliki prosedur untuk pemulihan kondisi tenaga kerja maupun sarana dan peralatan produksi yang mengalami kerusakan telah ditetapkan dan dapat diterapkan sesegera mungkin setelah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Jadi kita harus memiliki prosedur lagi, yaitu prosedur untuk pemulihan kondisi. Misalnya baru terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan ada korban pekerja dan juga ada alat kerja yang rusak. Nah, kita harus memiliki prosedur bagaimana pemulihan kondisi tersebut, baik pemulihan kondisi si pekerjanya maupun pemulihan kondisi si sarana prasarananya. Atau misalnya terjadi kebakaran di pabrik. Nah, kita juga harus memiliki atau mendata alat-alat apa saja yang harus dilakukan pemulihan seperti itu. Baik, sampai di sini dulu materi kita, yaitu prosedur atau elemen audit nomor 6 tentang sistem kerja atau keamanan bekerja sesuai dengan K3. Nanti saya akan share lagi tentang elemen audit 7 dan 8. Dan seperti biasa, video pembelajaran ini saya akan share kepada kalian, dan untuk diskusinya bisa kita lakukan di grup WhatsApp atau di Google Classroom. Baik, kalau begitu sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.